Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Ini dia Mercedes-Benz GLA Class generasi kedua. Ya, sudah dua generasi Mercedes-Benz GLA dipasarkan di Indonesia dan GLA menjadi crossover Eropa yang penjualannya cukup laris di Indonesia. Lantas seperti apa GLA Class generasi kedua ini? Ikuti terus videonya. Sebelum review mobil ini lebih lanjut, saya akan beritahu kepada Anda bahwa Gias kini memiliki aplikasi terbaru yang bernama Gias Auto 360. Tentu aplikasi ini berguna untuk Anda yang sedang menjalankan usaha otomotif di bidang digital. Tentu aplikasi ini menjadi solusi digital penjualan kendaraan serta produk pendukung otomotif dengan mudah, aman, dan nyaman. Ayo gabung jadi merchant, cara daftarnya mudah dan gratis. Untuk keterangan lebih lanjut, Anda bisa klik link di kolom deskripsi. Pada review kali ini saya tidak akan membahas mobil ini secara lengkap. Kami akan lebih fokus kepada rasa berkendaranya, bagaimana impresi berjalan dari mobil ini. Karena mobil ini sebenarnya sudah kami buatkan videonya, first impressionnya. Anda bisa klik linknya di atas. Oke, Mercedes-Benz GLA itu memang sebenarnya di Indonesia bersaing dengan satu-satunya persaing, yaitu BMW X2. Tetapi sejak generasi pertamanya, GLA itu penjualannya bisa dikatakan meninggalkan jauh si BMW X2. Dan ini dia generasi keduanya yang berubah secara signifikan. Oke, secara desain, secara keseluruhan dia memang berubah total dibandingkan versi terdahulu. Tetapi memang versi terdahulu itu dia mengkombinasikan antara desain maskulin dan juga feminim. Yang generasi terdahulu itu dia justru lebih berotot, lebih sporty. Dan di generasi kedua ini GLA 200 kini desainnya menjadi membulat dan tidak lagi berotot. Memang tetapi secara keseluruhan desainnya ini masih sangat positif dan sangat modern. Untuk bagian depannya bisa dilihat, ini dia lampunya sudah menggunakan desain terbaru, dilengkapi dengan daytime running light dan juga LED. Grillnya ini sudah menggunakan bahasa desain Mercedes-Benz terbaru dan ini dia fog lampnya sudah menggunakan LED. Oke, sekarang kita lihat mesinnya. Untuk pembukaan kapas ini dia sudah menggunakan mekanis pegas. Untuk mesinnya dia ditenagai dengan mesin berkapasitas 1332 cc 4 silinder turbo yang mampu menghasilkan tenaga 163 horsepower serta torsi 250 Nm. Mesin ini lantas berpadu dengan transmisi otomatis 7 percepatan, kopling ganda dan mengalirkan semua tenaganya ke roda depan. Karena ini merupakan GLA 200, mesin ini sama dengan beberapa saudaranya seperti A200, B200, CLA 200 dan juga GLB 200. Itu semua konfigurasinya sama. Ini dia untuk bagian sampingnya, bisa dilihat dia menggunakan sebenarnya bukan over fender tapi seperti aksen plastik hitam seperti ini. Ini yang mencirikan sebuah crossover sejati. Lalu kita lihat untuk bagian peleknya, dia menggunakan warna dual tone dengan diameter ring 18. Lalu untuk pintunya ini sama dengan salah satu model Mercedes-Benz terbaru, yaitu GLB Class. Dia pembukaan pintunya kini sampai ke bagian bawah. Ini dia bagian belakang dari GLA. Bisa dilihat untuk bagian lampunya ini dia sudah menggunakan full LED yang ketika menyala di malam hari itu sangat cantik. Apalagi berpadu dengan lampu seinnya juga yang sudah dilengkapi dengan LED. Sekarang kita lihat bagasinya. Untuk pembukaannya dia sudah menggunakan pembukaan secara elektrik. Dan ini ruang bagasinya sebagai sebuah crossover, tentu mobil ini harus menyediakan ruang bagasi yang cukup leluasa. Sekarang kita lihat bagian bawah bagasinya, dia tentu tidak dilengkapi dengan ban serep, tetapi mobil ini dilengkapi dengan tire repair kit. Sekarang kita lihat ke ruang interiornya. Jika opening dari video ini saya langsung ada di balik lingkar kemudi, mungkin Anda tidak bisa mengetahui mobil apa yang sedang saya kendarai, karena memang model Mercedes-Benz terbaru itu kini menggunakan desain interior yang
mirip-mirip. Tetapi tidak apa-apa karena di GLA generasi terbaru ini justru dia ruang interiornya makin cantik, makin futuristis dengan hadirnya ini MUX. Ya, ini layar yang tergabung, ini layar instrument cluster dan juga layar multimedianya yang juga digunakan pada model-model Mercedes-Benz seperti A-Class, lalu juga CLA Class, lalu juga GLB Class. Ini semua sama, tetapi ini menjadi cantik dan menurut saya yang paling cantik di kelasnya. Terlebih mobil ini juga dilengkapi dengan ambient light yang tersedia di bagian dashboard, lalu juga di door trim, dan di bagian konsol tengahnya ini ada ambient light. Dan tidak sampai di situ, ambient lightnya juga ada di kisi-kisi AC ini yang menambah kesan mewah serta kesan modern pada mobil sekelas GLA Class. Lalu juga MBUX ini sangat intuitif, tentunya bisa digerakkan melalui trackpad yang ada di sini atau di lingkar kemudinya. Tapi memang jika dibandingkan GLA generasi terdahulu, ada satu fitur yang tidak diaplikasi pada mobil ini, yaitu ini atap panoramik. Kini dia GLA 200 ini tidak dilengkapi dengan atap panoramik ataupun sunroof sekalipun. Oke, mobil sekelas Mercedes-Benz GLA Class ini tentu mendapatkan fitur-fitur keselamatan yang cukup canggih. Salah satunya adalah ini blind spot monitoring, lalu juga ada forward collision mitigation dan segala macam. Tetapi tentu jika Anda ingin menambah rasa ketenangan ketika berkendara, Anda bisa menambahkan fitur ini dia, fitur dashcam. Tentu Anda semua sudah tahu apa fungsi utama dari dashboard kamera seperti ini. Nah, tentu fungsi dashcam ini dapat merekam segala aktivitas di jalan raya. Jadi misalkan terjadi apa-apa di jalan raya, Anda bisa mengambil buktinya dari si dashcam ini. Dashcam ini kami dapatkan di Safety My. Safety My adalah brand aksesoris mobil nomor 1 di Asia yang kini sudah hadir di Indonesia. Dan salah satu produk andalannya, ini dia dashboard kameranya. Nah, dashcam yang kami gunakan ini adalah Safety My A400. Salah satu produk unggulan dari Safety My yang memiliki desain modern dengan 3 warna, yaitu putih, merah, dan hitam. Serta Safety My A400 ini memiliki 1440 pixel resolution, dilengkapi juga dengan dual channel depan dan belakang recording, memiliki wide dynamic range yang tentu mendukung berkendara saat malam, emergency recording, parking mode yang dapat menambah keamanan mobil, serta semua dapat terhubung pada aplikasi Safety My yang sudah kompatibel dengan iOS maupun Android. Oke, rasanya sudah cukup membahas eksterior maupun interiornya. Rasanya saya sudah tidak sabar untuk mengendarai mobil ini, untuk mengetahui rasa berkendara dari GLA Class generasi terbaru ini. Langsung saja, let's go. Sebelum mengetahui rasa berkendaranya, kami pun membawa mobil ini ke SPBU Shell untuk diisi bensin V-Power Nitro Plus. Shell V-Power Nitro Plus dengan standar Euro 4 menjadikan mesin lebih bertenaga dan akselerasi yang lebih cepat untuk performa yang maksimal. Dengan teknologi Dynaflex, Shell V-Power Nitro Plus memiliki kekuatan membersihkan yang tak terkalahkan untuk melindungi dari endapan yang mengurangi performa mesin. Hal yang langsung terasa adalah rasa berkendara yang menyenangkan berkat ruang kabin yang menawan. Nah, sekarang saya sudah berkendara dengan GLA Class generasi terbaru ini. Tentu yang langsung terasa adalah aura kabin yang mewah. Ya, tampaknya memang model Mercedes-Benz terbaru itu hadir dengan nuansa kabin yang futuristis, yang cantik, yang mewah. Apalagi kalau di malam hari, dia berkat penggunaan Mercedes-Benz User Experience
untuk sistem entertainmentnya dan juga instrumen cluster digital yang buat menyambung seperti ini, itu kesannya menjadi sangat mewah, sangat modern dan cantik. Apalagi lebih dipercantik dengan adanya ambient light yang pilihan warnanya itu kalau tidak salah ada 64 pilihan warna yang bisa Anda atur sesuka hati Anda. Dan juga ambient light ini bisa diganti melalui voice command seperti ini, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan voice command. Hai Mercedes, How can I help? change the ambient light to green. Okay, I am changing the color. Ya mungkin ini siang hari jadi tidak terlihat. Ini saya mengganti warna ambient lightnya jadi berwarna hijau. Tapi memang ada satu hal yang ada di versi sebelumnya tetapi tidak ada di GLA terbaru ini, yaitu atap panoramik. Ya, karena GLA 200 ini hanya hadir dalam satu trim saja, dia tidak ada pilihan trim lainnya, dan sayang sekali sebenarnya GLA tidak lagi dilengkapi dengan atap panoramik. Tetapi tidak apa-apa karena mobil ini masih dilengkapi dengan fitur-fitur yang cukup berlimpah. Oke, dimulai yang pertama yaitu ini dia, tentunya MBUX ini dia sangat intuitif, dan dia juga tentu masih ada fitur keselamatan ini, fitur keselamatan baru blind spot assist dengan safe exit assist. Jadi jika Anda parkir di tepi jalan dan ada objek yang mendekat, maka dia akan muncul warning di bagian ambient light bagian sini atau di bagian spion di warning dari blind spot assist-nya. Lalu juga ada satu fitur dan menjadi salah satunya di kelasnya, dia di A kelas tidak ada, di B kelas tidak ada, di CLA kelas itu tidak ada, lalu di GLB juga tidak ada, yakni fitur car wash mode. Ya, fitur car wash mode ini jadi memungkinkan Anda ketika mobil ini masuk ke cucian otomatis itu, dengan memasuki mode ini maka dia secara otomatis spion akan terlipat, lalu juga parktronic atau sensor parkir itu akan mati, lalu juga rain sensor off, rear window wiper belakang juga mati, dan juga kaca tidak akan bisa terbuka. Fitur ini hanya ada salah satunya di GLA, tidak ada di saudara-saudaranya, tetapi mungkin jika Anda memilikinya dan mungkin Anda mengupgrade software dari MBUX-nya, mungkin fitur ini bisa didapatkan. Nah, terus juga mobil ini dilengkapi dengan fitur parking assist seperti ini. Ini tampaknya menjadi fitur yang menjadi wajib di sebuah mobil-mobil premium. Bahkan di model-model entry level seperti ini GLA, lalu juga A-Class, dan di model pesaingnya seperti BMW X1, lalu juga Volkswagen Tiguan itu sudah ada fitur seperti ini. Ini tampaknya menjadi fitur wajib di mobil-mobil merek Eropa. Tetapi memang ada satu fitur yang di GLA ini berbeda dengan model lainnya, yaitu ini dia AC-nya, karena di GLA kelas ini hanya dilengkapi dengan AC single zone, sedangkan di saudaranya sudah memakai pengaturan AC secara dual zone. Lalu kita bahas kekedapan kabinnya. Mobil ini memang ya sebagai mobil merek premium itu kekedapan kabinnya masih tergolong baik, tetapi memang ada sedikit suara road noise dan suara di sekitar kita itu yang cukup terdengar ke dalam kabin. Memang dia tidak sebaik saudara-saudaranya seperti Mercedes-Benz GLB. Ya, saya memang waktu itu sudah mengendarai Mercedes-Benz GLB dari Jakarta ke Bali, jadi saya tahu persis rasa dari GLB itu, rasa berkendaranya, lalu juga kekedapan kabinnya saya tahu persis. Dan menurut saya GLB kelas itu lebih baik dari sisi kekedapan kabinnya. Oke, untuk suspensinya ini karakternya menurut saya cukup menarik. Karena ketika mengendarai mobil ini di jalan yang dengan kecepatan rendah, lalu sedikit ada lubang atau jalan tidak rata itu, mobil itu rasanya keras. Rasanya seperti sebuah SUV sejati memang. Dia agak keras, agak kaku sebenarnya. Tetapi ketika di jalan tol, ketika berkendara dengan kecepatan tinggi ini, itu seketika dia berubah gitu, menjadi suspensi bermain itu menjadi lembut, menjadi tidak terasa keras sama sekali gitu. Ini padahal mobil ini dilengkapi dengan suspensi konvensional ya, bukan air suspension yang bisa mengejar sendiri, tidak. Ini masih suspensi biasa, dan itu yang saya rasakan. Mobil itu
agak menarik memang. Tetapi untuk pengendalian sendiri dia masih tergolong baik. Seperti ini, memang ada sedikit gejala body roll. Ya, mengingat mobil ini adalah sebuah SUV crossover dengan ground clearance yang cukup tinggi, tentu mobil ini tidak sebaik sedan, misalkan A-Class ataupun CLA-Class. Memang ini ketika dibawa menikung, ketika dibawa bermanuver di kecepatan tinggi, ada sedikit gejala body roll, tetapi masih bisa ditoleransi dan tidak sampai yang ke mengganggu. Mobil ini masih sangat stabil, masih sangat baik pengendaliannya. Satu hal yang cukup istimewa adalah mesin yang diusung oleh mobil ini. Ya, memang mobil ini dilengkapi dengan kapasitas mesin yang bisa dikatakan cukup mungil. Dia memang namanya GLA 200, tapi mesinnya hanya memiliki kapasitas 1332 cc. Itu artinya cukup mungil di kelasnya. Tetapi jangan salah, karena mesin ini tenaganya cukup buas, dan sisi positif dari mesin yang kecil tentu adalah konsumsi bahan bakar yang sangat baik. Yes, berdasarkan hasil catatan kami, berdasarkan hasil pengetesan kami untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, GLA 200 ini berhasil mencatatkan angka 12,2 km per liter. Itu angka yang sangat impresif. Tapi di rute tolnya itu dia bahkan seirit mobil hybrid, seirit mobil LCGC. Padahal ini sebuah Mercedes-Benz yang memiliki tenaga 163 HP yang tentu tidak main-main. Kami berhasil mencatatkan angka 21,2 km per liter untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam. Ini luar biasa. Dia tentu setara dengan mobil hybrid. Dia mungkin setara dengan Nissan Kicks, dan juga setara mobil-mobil LCGC seperti Toyota Agya mungkin, atau mungkin Suzuki Ignis. Ini sangat luar biasa. Mobil premium yang berkelas, yang memiliki ruang kabinnya cantik, tetapi konsumsi bahan bakarnya itu sangat hemat, tetapi performanya juga tidak main-main tentunya. GLA 200 ini mesinnya 1332 cc, tenaganya mencapai 163 HP, serta torsinya 250 Nm. Mesin ini juga berpadu dengan transmisi dual clutch. Lantas, untuk angka akselerasinya 0 sampai 100 km per jam, kami berhasil mencatatkan angka 8,8 detik. Yang artinya itu cukup baik. Dia bahkan lebih baik dibandingkan pesaingnya, yaitu BMW X1. Saat itu kami melakukan pengetesan dan hasilnya adalah di angka 9,7 detik. Ya, memang tenaga mobil ini lebih besar, mobilnya tenaga lebih besar dibandingkan X1, dan juga X1 terlihat memang bodinya lebih gambot dibandingkan GLA 200. Oke, memang ini kombinasi yang luar biasa. Konsumsi bahan bakar yang irit dan juga performanya yang cukup baik. Oke, memang konsumen yang membeli mobil macam ini, Mercedes-Benz GLA ataupun saudara-saudaranya, itu mungkin hanya memikirkan harga, lalu juga apa yang didapat seperti fitur, lalu juga tingkat kemewahannya, serta mungkin performanya mungkin yang dipikirkan. Tetapi emang siapa sangka ketika Anda membeli mobil ini, maka bonus yang Anda dapatkan, bonus yang sebenarnya cukup fantastis, yaitu ya konsumsi bahan bakarnya yang setara dengan mobil LCGC maupun mobil hybrid. Ini sangat luar biasa. Maka dari itu mungkin Mercedes-Benz mengconsider mesin ini digunakan pada banyak modelnya, seperti di A-Class, B-Class, CLA-Class, GLA-Class, GLB Class. Itu semua mesin yang sama, 1330 cc ini. Dan ya menurut kami ini adalah mesin yang bisa dikatakan terbaik lah di kelasnya. Tetapi tentu mobil ini tidak luput dari beberapa kekurangan. Oke, yang pertama adalah ini selalu terjadi di model Mercedes-Benz dari dulu hingga sekarang, yaitu sirkulasi AC yang selalu membuka secara otomatis. Ini memang alasan Mercedes-Benz menerapkan sistem ini karena menurut mereka adalah demi keselamatan
penumpang di dalam kabin demi keselamatan orang yang ada di dalam kabin Mercedes-Benz. Baiknya itu sirkulasi itu harus tetap mengalir, harus tetap terbuka agar kesehatan di dalam kabin itu lebih terjaga. Padahal di mobil-mobil lain, di merek-merek lain itu sistem sirkulasi seperti ini tidak terjadi. Ini hanya terjadi di model Mercedes-Benz saja. Oke, yang kedua adalah pintunya. Sebenarnya sudah baik. Jadi pintunya itu dia seperti extension itu mengalir ke bawah. Itu sebenarnya fungsinya sudah baik. Dia melindungi bagian bawah mobil ini agar tidak terkena cipratan air. Tetapi sisi negatifnya adalah ketika Anda memarkirkan mobil ini dan sebelah Anda adalah trotoar yang cukup tinggi, maka kemungkinan besar pintu tersebut akan terpentok dan tidak bisa terbuka. Tentu itu akan sangat merepotkan. Anda harus keluar dari bagian yang tidak ada trotoar sama sekali. Lalu yang ketiga adalah build material dari mobil ini. Sebenarnya duduk di ruang kabin itu sudah sangat menyenangkan. Build material untuk setir ini, dia bahannya ini sangat enak digenggam. Lalu juga bagian door trim ini dilapisi dengan kulit dan bagian dashboard atas ini sudah empuk. Tetapi ada beberapa bagian dari mobil ini yang menggunakan plastik. Dia tidak plastik keras, bukan plastik tipis, tapi bukan soft touch menurut saya. Nih di bagian bawahnya nih bisa didengar. Nah, bagian bawahnya ini tuh dan bagian bawah door trim tuh menggunakan bahan plastik. Ini tidak menyimbangi bagian dashboard bagian atasnya yang sudah dilengkapi dengan soft touch. Dan tibalah kami menyampaikan kesimpulannya. Well, secara kesimpulan Mercedes-Benz GLA kelas ini desainnya berubah secara total. Secara model dia masih sama dengan versi terdahulu. Dia sebuah SUV kompak, sebuah crossover. Tetapi untuk versi terdahulu itu dia memang bahasa desainnya itu feminim. Tetapi terdapat lekukan-lekukan pada mobil itu yang membuatnya tampil kekar gitu. Tetapi di mobil ini justru kesan kekar itu hilang. Semuanya serba membulat dan tidak ada kesan maskulin sama sekali. Mobil ini full desainnya menurut kami feminim. Desainnya itu membulat tetapi tidak apa-apa karena perubahan pada mobil ini masih sangat positif. Dan juga terdapat beberapa fitur-fitur di bagian luarnya yang baru, yang cukup modern, seperti lampu depannya itu sudah menggunakan LED high performance. Dan juga untuk lampu belakang dia menggunakan lampu full LED, lampu belakang, lampu rem, serta lampu sennya yang kalau menyala di malam hari itu menjadi mewah dan menjadi sangat cantik. Kesan cantik juga hadir di ruang kabinnya itu, perpaduan antara MUX serta ambient light yang bisa diatur dengan sangat mudah melalui voice command Mercedes-Benz ataupun melalui setting-nya itu. Ada 64 warna yang dihadirkan, itu menurut kami menjadi cantik juga di dalam kabinnya. Dan menurut kami ini adalah ruang kabin terbaik yang paling premium di kelasnya. Terlebih mobil ini juga hadir dilengkapi dengan mesin yang sangat baik, 1300 cc, 1330 cc lebih tepatnya. Tenaganya cukup buas dan bahan bakarnya itu, konsumsi bahan bakarnya sangat-sangat irit. Lalu juga dengan ground clearance yang cukup tinggi karena ini sebuah SUV kompak, sebuah crossover, maka mobil ini lebih bisa diajak kemana-mana dibandingkan sebuah hatchback misalkan A-Class. Jadi memang ini adalah sebuah crossover asal Jerman yang terbaik di kelasnya. GLA kelas generasi terdulu itu cukup populer, bahkan penjualannya itu jauh meninggalkan satu-satunya pesaing Indonesia, yaitu BMW X2. Oh ya, berbicara crossover, GLA kelas ini generasi terdahulunya itu cukup populer dan penjualannya itu meninggalkan jauh pesaing utamanya, yaitu BMW X2. Mobil ini cukup laris dan kini berubah generasi menjadi model baru. Lantas apakah generasi terbaru ini akan mengikuti jejak generasi terdahulunya? Kita lihat saja.
Jadi begitulah hasil full review kami terhadap Mercedes-Benz GLA 200. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website www.autodiver.com dan jangan lupa juga untuk download aplikasi Autodiver di Google Play Store. Terima kasih dan sampai jumpa.